Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minum air es. Jangan lupa sambil makan papaya. Hari ini kita akan podcast bareng seni budaya. Oke nggak? Oke. Jarang-jarang kita main pantun. Ya baik, saya Afwan Riyadi, teman-teman sekalian, memandu acara PKS Podcast pada kesempatan hari ini. Dan kita hari ini akan berbicara mengenai komik. Bukan komik stand up comedy, tapi komik yang sebagaimana kita kenal waktu kecil ya. Sebuah buku atau sebuah gambar yang bercerita. Bersama siapa? Bersama seseorang yang sudah levelnya internasional. Dia ini kliennya sudah dari luar negeri, digajinya sekarang sementara pakai euro ya. Pakai euro. Ini dia Bang Ipot. Assalamualaikum Bang Ipot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipot. Namanya aslinya bukan Bang Ipot ya? Iya. Aslinya siapa namanya? Aslinya Taufik Yuniarto. Taufik Yuniarto. Jadi beliau ini adalah seorang komikus Indonesia dan sudah berkecimpung selama dari tahun berapa? 97. 97. 25 tahun ya? 25 tahun. 25 tahun berkomik, Masya Allah. Iya benar ya. Iya, bener gak sih? Bener ya? Bener. Kok matematikanya gimana gue? Kayak baru kemarin soalnya. Gitu jadi ya? kalau suruh ngitung. Ternyata udah 25 tahun ya? Ternyata udah 25 tahun. Itu ceritanya gimana sih kok bisa jadi komikus? Memang dari kecil bercita-cita jadi komikus atau gimana? Bisa jadi iya. Oh, jadi waktu kecil gue pengen jadi komikus gitu? Keinginan tanpa sadar mungkin ya. Oh. Jadi memang ngerasanya bakat kayaknya paling yang dominan tuh itu gitu ya. Iya. Bisa meniru apa yang dilihat gitu ya. Kita ngelihat terus kita gambarin kok mirip gitu ya. Keren. Sekarang klien dari yang ditanganin Perancis. Alhamdulillah. Dibayar pakai euro ya? Dolar sih. Dolar, alhamdulillah. Soalnya euro lagi jatuh. Yang jatuhin siapa? Perang itu Rusia Ukraina. Lagi manjat terus disodok gitu jatuh. Dikira panjat pinang. Iya. Jadi alhamdulillah ya dibayar pakai dolar. Kalau dolar lagi tinggi sekarang itu enak nih. Alhamdulillah. Makan-makan habis ini. Kok bisa dapat klien dari Perancis tuh ceritanya gimana? Mungkin cerita dari awal dulu ya. Bang Ipot tuh perjalanan 25 tahun jadi komikus tuh gimana dan ujungnya kok sekarang bisa dapat klien dari luar tuh gimana? Semoga menginspirasi teman-teman ya. Mungkin kan ada tuh mungkin ya bawa bapak ibu-ibu yang ini anak gue gambar mulu mau jadi apa ya? Jadi kayak Bang Ipot. Jangan jadi kayak saya. Lo kan bagus loh. Kliennya dari luar negeri gitu kan, lumayan gitu. Gimana cerita dari zaman dulu deh awalnya? Ya kalau bisa dibilang sih sebenarnya generasi sekarang lebih enak ya. Orang tuanya lebih support. Udah agak open, udah agak support gitu. Beda sama saya dulu gitu ya. Nggak ada yang support gitu ya. Gambar mulu bukannya belajar gitu. Iya, nggak ada orang tua yang mau anaknya jadi pelukis aja minimal kan. Waktu itu memang komik itu juga apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak anak kecil aja bikin komik lah, yang bikin komik kan orang gede gitu ya. Yang baca anak kecil. Nonton kartun mulu kayak anak kecil, yang bikin kan juga orang gede gitu kan. Jadi inilah nggak kebayang juga orang tua zaman dulu gitu ya. Memang informasi juga masih sedikit gitu kan. Mindset kita semua sebenarnya gitu ya, termasuk anak-anak gitu ya, mindsetnya memang masih terbatas. Jadi kalau cita-cita juga masih terbatas kan, paling jadi arsitek, jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara gitu ya. Itu aja gitu kan. Jadi polisi nggak disebutin nih. Lanjut. Dipakai kok kalau karnaval ya. Oh iya. Pasti ada tuh ya. Cuma itu doang yang disewain. Yang lain nggak ada profesi lain. Nah, ya pokoknya itulah. Mungkin mirip lah dengan teman-teman lain yang punya hobi sama ya, yang sukanya menggambar gitu ya. Bukannya belajar tapi malah nyoret-nyoret gitu ya. Ada ruang kosong sedikit di balik sampul gitu ya, digambarin dan segala macam.
buku pelajaran juga udah nggak ada yang bersih gitu kan, pokoknya dianggapnya jorok gitu sama guru-guru tuh. Diomelinnya masalah itu aja gitu, dan para guru tuh selalu ngadunya tuh ketika bagi raport ya, buku-bukunya nggak ada yang bersih dan segala macem gitu. Udah biasa lah akhirnya ya dengan komplainan para guru juga dari orang tua seperti itu. Dan orang tua juga akhirnya, ini mau jadi apa kamu gitu ya, kalau kerja gini, kamu kalau jadi pelukis itu susah, harus bikin pameran, harus ini dan segala macam gitu. Dan akhirnya ternyata setelah jalanin pameran nggak sesulit kayak dulu gitu ya, harus galeri dan segala macam. Ternyata bisa, ya, akhirnya bisa gitu ya. Ya perjalanan waktu ya mungkin Allah juga gitu yang ngasih jalan ya. Lulus dari sekolah itu alhamdulillah cuman dulu sekolahnya apa? Sorry. Dulu STM ya, jurusan mesin. Oh, malah mesin ya, bukan mesin grafik otomotif. Pokoknya sebenarnya jauh ini. Enggak, kalau dulu di Jakarta itu ada sekolah, kan dulu SMSR itu cuman ada di Indonesia ya, cuma ada di Bandung, di Jogja sama di Padang. Di Jakarta nggak ada. Kalau Jakarta ada saya masuk situ pasti. Iya. Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi memang nggak ada sekolah yang memang menampung sesuai bakat kita, nggak kayak sekarang gitu kan. SMK sudah ada jurusan broadcast, ada jurusan multimedia, desain grafis, animasi ada. Zaman dulu nggak ada. Nah akhirnya pokoknya mikir sekolah yang hitung-hitungannya dikit deh. Apa ya? Udah masuk aja deh. Otomotif mesin kan masih ada gambar-gambar, meskipun gambar mesin gitu kan. Yang penting gambar. Yang penting gambar. Tetap kesalur bakat gambarnya gitu kan. Dan ya alhamdulillah cocok juga gitu ya. Tiap praktek bongkar blok mesin kita gambarin, bongkar piston kita gambarin. Jadi sebenarnya kita paham juga tuh gambar-gambar blok mesin dan segala macem gitu. Meskipun saat itu ada tetangga yang memang masuk seni rupa ITB. Dan gitu di situ kita baru tahu tuh, wah ITB ada jurusan seni rupa gitu kan. Ada tuh jurusan seni rupa, ada gitu. Wah, di situ mulai terobsesi tuh. Pokoknya nanti harus masuk sana dan segala macam gitu ya. Dan tapi ternyata qadarullahnya setelah lulus tahun 96 itu ada lowongan itu. Gitu ya, ada lowongan itu dalam perusahaan animasi di koran. Kemudian kita nyoba ngelamar. Awalnya ini perusahaan apa sih, nggak jelas gitu kan, bener nggak sih ya, kita samperin aja tuh, nyamperin kita ke Kalideres, itu kayaknya udah ujung banget Jakarta gitu Barat ya. Jakarta Barat jauh dari ini tempatnya terpencil banget. Iya. Enggak, rumah di timur dulu, di Rawamangun. Dari timur ke barat ya. Ujung timur ke ujung barat. Perjalanan 2 jam. Jadi dari Kalideres naik lagi tuh kendaraan ke arah bandara tuh, tapi jalur yang bukan jalur tol ya, jalur biasa tuh. Sampai sana akhirnya baru tahu tuh kenapa lokasinya di sana. Kenapa? Ya biar gampang ekspor ke Jepangnya. Gitu. Jadi dekat bandara. Jadi ini perusahaan animasi untuk kebutuhan di Jepang. Iya, sebenarnya ya bikin film animasi Jepang. Ternyata. Jadi film animasi Jepang itu dibuatnya di Indonesia? Iya, ternyata juga saya baru tahunya pas ngelamar. Bener nih ternyata perusahaan animasi Jepang gitu ya. Apa waktu itu film produk yang pertama? Yang sudah diputar di sini waktu itu Ray Thunderjet. Ya, Ray Thunderjet. Diputar di TV. Pada ingat nggak film itu? Ray Thunderjet, ternyata yang gambar ada di depan saya. Ray Thunderjet, ada lagi Zenki itu ceritanya memang tokoh utamanya kayak kayak makhluk halus gitu, tapi dia ya istilahnya dia iblis, tapi dia memakan iblis-iblis jahat yang lain gitu kan, untuk ngambil kekuatan. Ya itu juga sempat diputar di sini. Apalagi ya, kebanyakan memang tidak diputar di sini sih. Kebanyakan memang di Jepang semua. Iya. Tapi yang ngetop tuh 2 tuh ya. Yang ngetop di sini. Yang buat diputar sini cuma 2 itu. Jangan-jangan Voltus itu Doraemon ada di sini. Voltus mah tahun 70-an. Iya belum. Itu dibuat di sana. Gak ada yang tahu Voltus kali anak sekarang. Gundam gitu mungkin masih tahu kali ya. Ya Gundam masih tahu, tapi bukan kita. Iya.
Tapi kita juga waktu itu ngerjain dari Cartoon Network juga. Sempat ngerjain judulnya Jonny Quest. Jonny Quest ente yang bikin? Oh. Iya, studio kita juga. Jonny Quest itu film waktu saya kecil tuh. Iya, Jonny Quest tuh kayak Indiana Jones. Kayak Indiana Jones, tapi sekelompok anak-anak. Iya, anak-anak. Gitu. Itu zaman saya kecil tuh favorit tuh. Iya. Di TVRI. Itu sempat diputar di SCTV kalau nggak salah. Iya, betul. Jonny Quest yang barunya ya. Itu kita ngerjain juga. Produk ente itu ya. Keren ya. Iya. Nggak nyangka loh nyata. Oke. Terus lanjut di situ lama. 3 tahun ya, 96 sampai 99. Iya. Sampai 99 karena ya ingin ngembangin diri aja lah. Karena ngerasanya pengen lebih dari itu gitu ya. Nggak cuman pengen jadi pekerja gitu ya, tapi juga pengen karya kita dibaca orang juga. Nah, saat itu memang yang kepikiran kalau bikin animasi itu terlalu sulit saat itu ya, karena teknologinya belum memungkinkan. Kalau sekarang pakai Photoshop aja udah bisa bikin animasi. Iya. Zaman dulu satu-satu. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu harus satu-satu digambar. Software buat animasi aja belum ada saat itu ya. Gitu. Itu dulu ya, 1 detiknya bisa butuh berapa gambar itu? 1 detik itu kan memang beda ya, standar Jepang sama Amerika beda. Oh gitu. Jadi disebutnya FPS, frame per second. Frame per second ya. Kalau Jepang itu biasanya 12 frame per second. Oh, makanya agak patah-patah gitu. Agak patah-patah. Lebih cepat. Iya, lebih cepat, betul. Lebih cepat. Kalau Disney itu 24 frame per second. Makanya halus gitu ya. Itu kalau di software animasi sekarang itu ada standar-standar yang mau pakai yang 12 frame atau 24 frame. Tinggal terserah kita tuh. Gitu. Jadi tinggal lebih banyak aja. Ya kalau 24 berarti 1 detiknya kita lebih banyak lagi gambarnya. Ya hasilnya lebih halus tapi memang ya effortnya lebih berat. Lebih mahal berarti lebih ya. Mahal. Gitu. Oke, lanjut 99 kemudian mengembangkan diri di komik. Sebenarnya sudah mulai 97 tuh sudah mulai bersentuhan lah sama komunitas komik namanya MKI, Masyarakat Komik Indonesia. Nah, memang akhirnya jadi wadah teman-teman yang pengen mendalami komik ya. Semua tentang komik ya. Jadi nggak cuman masalah gambarnya aja. Komik itu kan sebenarnya ada banyak pihak yang berkecimpung di situ. Khususnya sebenarnya kalau komik itu ada dua bidang sebenarnya. Bidang sastra sama grafis. Sastra ya? Iya, sastra. Untuk penulisan ceritanya. Ya komik kalau cuman gambar bagus tapi ceritanya jelek, ya malas juga orang bacanya. Makanya kalau kita zaman dulu baca Asterix Obelix misalnya, itu kan ada tuh ya, Goscinny dan Uderzo. Gitu ya. Ada satu penulis, ada satunya penggambarnya. Gitu ya. Kalau mau industri yang bagus, industri komik yang bagus dan mau berjalan terus sih memang harus seperti itu. Harus kolaps gitu ya. Nanti juga ada ada tim marketingnya juga dan segala macamnya untuk bisa terus berjalan. Jadi nanti kita ngebahas juga ya tentang industrinya ya. Oke, menarik. Berarti 97 sampai sekarang nih berkecimpung di komik. Nah, ujungnya nih kita bicara nih sampai kemudian bisa mendapatkan klien dari luar karena sekarang dunia kan udah tanpa batas ya. Betul. No border lah gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya itu untuk kita bisa dapetin klien-klien dari luar negeri kalau memang komik di Indonesia nih kayaknya belum diapresiasi dengan baik gitu misalnya ya. Pengapresiasian masyarakat terhadap komik kalau kita bikin tuh mana link downloadnya gitu. Gue bisa dapat dari mana gitu, bayar berapa? Tapi kalau di luar kan lebih diapresiasi ya. Nah untuk bisa dapat klien-klien luar itu gimana caranya? Memang kita harus pertama memaksakan diri pertama ya, bikin karya. Jadi anggap aja kita sedang dapat orderan, ya, dapat klien yang bagus, kemudian kita bikin karya yang bagus, lalu kemudian kita upload lah di sosmed. Ya. Ada sekarang kita
bisa ngelola Instagram dengan baik, ya kemudian pajang portfolio kita di sana itu sudah cukup mengundang klien-klien dari luar juga sebenarnya. Gitu iya. Kasih hashtag apa? Kasih gitu hashtag. Nah, hashtagnya apalagi yang hashtag yang tepat gitu ya. Itu udah ngundang pencari talent dari luar negeri kepada kita. Oh, ada ya pencari talent? Ada. Iya. Karena memang industri komik khususnya di Amerika itu karena memang udah berjalan lama ya. Udah puluhan tahun di sana. Bahkan beberapa teman itu ngerjain komik misalnya dari DC atau Marvel, tapi dia nggak langsung ke DC-nya. Dia biasanya lewat yang hubungin dia agent. Ada agentnya. Oh. Gitu. Ya nanti memang ada bagi hasil lah. Dari, antara agent sama komikusnya. Oh, di Indonesia ada ya orang-orang yang pernah ini ke DC atau Marvel gitu? Udah banyak ya. Udah banyak. Artinya secara kemampuan orang Indonesia ini ya sudah nggak diragukan. Ya kayak tadi ketika tadi kita bicara orang Jepang saja sudah mempercayakan pembuatan animenya ke kita, sebenarnya kualitas skill kita udah nggak diragukan lagi sebenarnya di dunia internasional. Wow, iya. Ini ngomongin skill nih ya, dan juga ngomongin Bang Ipot. Nih Bang Fauzi tolong ditampilkan Deviant Art-nya Bang Ipot nih. Nah kita mau lihat nih, mau lebih kenal dengan karya-karya Bang Ipot. Mana deh? Nah ini beberapa karya Bang Ipot. Wih gambarnya keren. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Ipot. Ini modelnya, ya ini kayak benten gitu ya? Iya. Emang permintaan kliennya sih. Oh gitu. Menarik ya. Nah ini mengingatkan saya ke komik-komik Indonesia nih. Iya, itu komik. Itu sebenarnya saya mencoba meremake komik Indonesia yang zaman dulu ya. Oh, apa ini? Itu judul itu Batas Firdaus. Batas Firdaus. Itu buatan Pak Taguan Harjo. Oh, di remake lagi. Dan memang saya pilih itu juga karena secara konsep itu menarik dan gila ya. Untuk ukuran tahun segitu tuh dia memikirkan premis yang segila itu tuh cukup dahsyat gitu ya. Ada plot twistnya di komik ya. Iya betul, plot twistnya dan segala macam. Jadi settingnya itu masa depan sebenarnya. Oh gitu. Jadi masa depan sudah ada perang nuklir dan segala macam. Nah dikisahkan itu tinggal bapak sama anak doang. Ini. Nah, anak perempuannya. Oh iya. Gitu. Jadi istilahnya di komik itu tokohnya cuma berdua. Mereka seperti jadi kayak Adam dan Hawa baru gitu loh. Masalahnya bapak anak. Anaknya berusaha untuk mengontak dan dia yakin bahwa masih ada manusia selain mereka berdua. Mereka selalu anak ini selalu ngontak tuh, punya radio, ngontak kalau ada yang nyambut di sana, dengar, kemudian bales dong gitu kan. Kemudian kata bapaknya, udah kamu sia-sia aja, udah tinggal kita berdua gitu kan. Wow. Iya, kalau nggak kita nerusin keturunan siapa lagi? Tapi anaknya nggak mau, kita kalau kita begitu kita dosa nih Pak gitu kan. Tapi kata bapaknya nggak ada lagi. Itu kan gila banget tuh. Gila. Zaman segitu tuh mikir gitu. Ada konflik incest konfliknya seperti begitu. Menarik ya. Ini ada lagi nggak yang ke bawah lagi? Sampai 10 men. Jadi ini teman-teman ya kalau mau berkarya bisa dilihat luar, memang kudu ini mirip ini ya. Ya itu apa tuh karakter yang kepala bulat tuh apa? Bond itu. Bond itu terkenal di Amerika ya. Ya, ini juga sebenarnya influence komik Eropa juga sih. Gitu. Ini cerita sebenarnya dunia nyamuk dia. Dunia nyamuk. Jadi ini nyamuk-nyamuk ini. Iya, si lemot nih. Lemot itu kan bahasa Jawa, lemut ya. Lemut tuh nyamuk. Nah. Oh iya. Ini sebenarnya dunia nyamuk lah. Mesin pengecil, nyamuk dikecilin lagi jadi kayak apa? Ya ceritanya si lemut dia. Bener. Dia ceritanya pinter gitu lah pokoknya. Menarik sekali. Ini pengembangan karakter ya? Ya ini pengembangan karakter dari sini sebenarnya. 1001 Jagoan nih. Oh iya, ini karya Bang Ipot yang sudah dibukukan salah satunya nih. Factory Outlet Boys, The Best of Factory Outlet Boys. Jadi waktu itu kan Mizan itu
nerbitin komik 1001 Malam. Iya. Jadi ada macam-macam, ada Alibaba, ada apa Sinbad dan segala macam, semua toko 1001 Malam dibikin versi barunya. Nah, waktu itu kita berusaha lagi pengen ikut menyemarakan. Nah, kita melesetin dari 1001 Malam jadi 1001 Jagoan. Jadi kita waktu itu sama penulis bukunya itu Mas Oyas. Oh, teman saya juga tuh Bang Oyas. Oh, iya. Kebetulan sama-sama orang tua siswa. Sekolahnya sama. Jadi 1001 Jagoan tuh kayak akademi jagoan. Iya. Gitu. Jadi kayak Hogwarts ya kalau di betul. Harry Potter ya. Nah, ini yang di sini muncul di komik ini ada 3 jagoan. Super Hello. Super Hello. Iya. Ya, dia supel dan selalu menyapa hello. Super Hello. Gokil juga. Terus yang kedua Kapten Kilat Khusus. Ya, dia jadi pengantar barang. Dia punya tagline kirim sekarang sampainya kemarin. Saking cepetnya ya. Nyampainya kemarin. Dan yang terakhir itu Factory Outlet Boys. Jadi boys band. Karena waktu itu memang lagi musimnya Factory Outlet di mana-mana. Dan boys band. Nah, digabungin jadi satu. Menarik. Ini tahun berapa nih Bang Ipot? Itu 2000 ya. 2000 awal tuh. 2000 awal. Oh iya. Terbit 2001. Iya, lagi rame-ramenya Factory Outlet ya. Asik. Nah, ini pengembangan dari lulusan Akademi 1001-nya ada ini Keribu Ijo. Keribu Ijo. Oh, bukan pohon itu. Iya pohon, manusia pohon gitu. Nah, itu anak bawang. Ini si anak bawang. Oh, emang bener-bener kepalanya bawang. Nggak pernah dianggap dia, pokoknya anak bawang aja. Ya kalau muncul saking kecilnya nggak pernah dianggap dia anak bawang. Ini tadi Kapten Kilat Khusus. Nyampainya kemarin. Sayapnya emang selalu begitu dia. Walaupun gak ada angin dia selalu berkibar. Nah, yang ini? Ini jagoan nomor 1. Oh gitu. Kalau nomor 1 dia. Dia jempol. Dia sejempol. Dia sebenarnya bukan sayap, ini spanduk dia. Jadi siapa yang memasang iklan. Gitu. Ini buat caleg bagus dong. Iya. Jadi kalau masang ini ada running text di sini. Oh, ini di sini masang iklan sini berapa, di sini berapa. Gitu. Jadi cuan banget nih. Iya. Super Hello. Iya, penulis ceritanya mah agak gila juga sih. Agak gokil tuh Mas Oyas tuh. Asik. Ide dia loh. Ini salah satu entah ya. Salah satu ciri komik Indonesia tuh ini menggelitik gitu ya, lucu-lucu dan lebih ini ke kita ya. Iya, relate ke kondisi masyarakat yang berlaku saat itu gitu. Iya. Saya ingat zaman tahun 97 98 itu muncul Benny Mice gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada Laga Jakarta gitu karyanya. Itu kan menggelitik banget ya, kritik-kritik sosial dengan bentuk komik ya. Iya. Sebenarnya ya itu akhirnya komik itu yang berhasil ketika dia pembaca itu tertawa dan sebenarnya dia menertawakan diri sendiri ya, menertawakan kondisinya dia juga gitu ya. Ini kita belum baca komiknya udah ketawa ya. Pengembangan baru jelasin, ntar baca sendiri. Ini udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada lagi. Sayang. Makanya kalau mau nggak bisa dibagiin sebenarnya. Ini salah satu tantangan industri komik di Indonesia. Tapi kita akan bahas tantangan industri komik di ujung ya, di akhir nanti. Siap. Sekarang gini, kita kalau boleh cerita ya, bukan cerita ya, kalau boleh membagi komik itu ada beberapa yang paling tidak yang saya tahu nih. Ada komik Jepang, anime gitu ya. Sekarang masih ramai ya dengan One Piece-nya kayak semakin mungkin populer banget. Apalagi filmnya juga baru keluar ya. Dan kayaknya ini salah satu komik paling terkenal di dunia ya, One Piece ini ya, paling banyak dibeli ya. Ada komik Jepang, kemudian ada komik Amerika, ininya DC Marvel gitu ya, yang line up utamanya. Kemudian ada komik-komik Eropa yang dulu sih terkenalnya Tintin. Iya. Kemudian Asterix Obelix belakangan ya. Betul. Dan udah ada filmnya juga tuh Asterix Obelix. Sama komik Indonesia. Nah, dari keempat ini saya melihat sepertinya industrinya yang di Indonesia agak kurang berkembang. Tapi sebelum ke situ bisa ceritain nggak? Ini ciri-ciri dari keempat ini apa aja? Ini kan kalau kita ngeliat, ini komik Jepang nih. Ini komik Amerika nih. Ini lokal nih pasti nih gitu. Itu bisa cerita nggak ciri-cirinya? Iya. Kalau pertama dari genre sebenarnya ya. Pertama memang kita tadi sambil ngopi ya. Iya, siap.
Komik Eropa itu memang akhirnya memang ya tadi ya, komik itu kan sebenarnya mencerminkan kondisi masyarakatnya sebenarnya ya. Dan Eropa saat itu karena memang revolusi industri juga dimulai dari sana, dan pemikiran mereka tentang modernisme juga lebih lebih matang, lebih duluan daripada orang kebanyakan di dunia ya. Nah, jadi akhirnya komik-komik itu juga yang disampaikan juga berkisar tentang futuristik ya. Eropa itu kebanyakan begitu. Dan mereka senang sekali menggambarkan kedetilan ornamen, bagian-bagian yang mereka gambarkan ya. Kayak alat-alat yang canggih dan segala macam yang saat itu belum ada, mereka sudah menggambarkan itu gitu ya. Maka kalau bisa dibilang komik Eropa itu mereka jauh melebihi masanya dari komik-komik yang lain ya. Nah, bisa dibilang komik Eropa itu disebut menyampaikan konsep postmodernisme itu di Eropa itu sendiri. Gitu ya. Jadi sedalam itu ya tentang sedalam komik itu. Jadi benar-benar kalau kita baru pengen modern, mereka udah ngelebihin modernisme itu gitu. Walaupun dalam komik ya. Iya, makanya kayak Tintin yang seri Perjalanan ke Bulan itu kan sebelum Neil Armstrong pergi ke bulan. Tapi mereka sudah menggambarkan perjalanan ke bulan. Oh iya, betul juga ya. Iya, komik Tintin ke Bulan itu jauh berapa tahun sebelum Neil Armstrong ke bulan. Neil Armstrong tahun 67 ya. Itu sebelum itu ya. Iya, sebelum itu loh. Bikin itu. Dan sebenarnya ada komikus Eropa yang terkenal dan dia juga mempengaruhi komikus-komikus Amerika ya. Nama penanya namanya Mobius ya. Nah, Mobius itu selalu di tiap komiknya itu selalu menggambarkan dunia yang modernnya sudah melebihi modernisme yang lain gitu ya di dunia. Dan salah satu komiknya itu bahkan menginspirasi film Hollywood yang judulnya Fifth Element yang dimainin Bruce Willis. Ya. Jadi dia sci-fi dalam bentuk komik. Betul, tuh si Mobius itu sebenarnya terinspirasi dari komiknya Mobius itu. Ya, mobil-mobil terbang, ada perahu terbang, itu dari komik-komiknya sendiri. Iya, menarik. Bahkan sebenarnya film Star Wars itu sendiri itu terinspirasi dari salah satu komik Eropa itu. Judulnya Valerian. Karya Mobius juga? Bukan, Valerian itu siapa ya, saya lupa. Tapi termasuk komik yang terkenal. Tapi baru difilmin baru sekarang Valerian ya. Iya betul. Ada ya. Valerian belum lama, betul. Itu komiknya sebenarnya sudah lama banget. Sebelum Star Wars tahun 70. Sebelum Star Wars, bahkan beberapa scene itu diambil dari Valerian. Beberapa scene di Star Wars itu. Star Wars 77 ya, yang keempat ya. 77. Sebelum dia tahun beberapa tahun sebelumnya pokoknya. Wah, beberapa scene pokoknya, dan ceritanya hampir sama juga diambil dari plotnya Valerian. Oke, itu Eropa. Itu Eropa, ya. Makanya kalau kita lihat Tintin juga kan dia menggambarkannya detail banget ya. Iya, detail. Betul. Sampai yang di salah satu misalnya yang ini, Tintin di Amerika. Tadi ada tuh. Oh, ini buat Tintin. Ada nih. Oh, ini Tintin yang format kecil ya. Format kecil. Kalau zaman kami dulu masih kecil tuh formatnya gede. Iya, formatnya gede. Kemudian format dibikin ulang sama Gramedia ya. Kemudian ya formatnya jadi sekecil ini. Kalau ini Tintin si kuping belah nih agak kurang detail untuk backgroundnya menurut saya ya. Ada beberapa karya Tintin yang lain. Kebetulan saya dulu koleksi semuanya. Iya. Ini banyak ya di kita yang koleksi Tintin gitu. Itu di beberapa misalnya yang ini yang kalkulus, penculikan kalkulus itu detail banget kan. Iya, betul. Apa tongkat Raja Oktokar gitu itu juga detail. Kalau yang ini agak kurang nih, backgroundnya dia masih banyak ini ya, kosongnya ya.
Oke nih ini Eropa. Kalau Amerika tuh kalau menurut saya itu kayak belakangnya tuh banyak rame banget gitu ya. Iya. Kayak penuh gitu. Ya Amerika itu sendiri kan memang bagian dari pop culture-nya mereka gitu ya. Memang sebenarnya berangkatnya sama sebenarnya dari komik Eropa. Awalnya itu dari kalau komik Eropa dari kritik sebenarnya, dari kritik ke politik dan pemerintahan dan segala macam. Kemudian kalau Eropa jauh lebih maju lagi, tapi kalau Amerika sebenarnya setelah jadi dari komik politik, kartun politik, kemudian berubah menjadi komik propaganda. Propaganda perang, karena waktu itu kan perang dunia kedua. 45 ya. Nah itu jadi mereka butuh propaganda, butuh seorang pahlawan yang istilahnya menyemangati pasukan-pasukan yang saat itu sedang bertempur di sana di perang dunia kedua. Di Eropa gitu. Maupun di Pasifik gitu ya. Melawan Nazi ya waktu itu musuh bersamanya. Nah itulah muncul akhirnya komik-komik superhero, ada Superman, ada Captain America dan segala macam itu. Munculnya di situ. Munculnya dari sana. Era-era itu. Karena memang mereka waktu itu butuh sosok untuk tadi menyemangati istilahnya mewakili pahlawan lah gitu ya untuk melawan itu hegemoninya Nazi sebenarnya saat itu. Butuh sosok gitu ya. Makanya dulu saya pernah punya komik waktu saya kecil, Superman versus Nazi. Ada. Ini apa-apa? Iya, karena saat itu memang fokusnya komik untuk propaganda. Jadi Amerika tuh fokusnya ke situ ya, kekhasannya gitu. Kekhasannya di situ, gitu ya. Lalu memang kemudian mereka menemukan bentuknya sendiri ya, menjadi peletak komik modern lah sebenarnya ya. Ya memang beda style lah, modernnya Prancis ya Eropa sama modernnya Amerika beda ya. Kemudian Jepang nih, komik-komik Jepang anime itu kan muncul sekitar tahun 60-an, 70-an ya. Iya, kalau yang populer sebenarnya iya, tapi sebenarnya dia sama tuanya juga dengan bahkan lebih tua dari kartunnya Eropa sebenarnya. Oh ya? Karena manga itu sendiri itu memang budaya Jepang, budaya bertuturnya mereka seperti itu sejak zaman dulu. Dengan ilustrasi. Oh gitu. Memang sebenarnya dia sama tuanya juga dengan komik-komik yang lain yang ada di dunia gitu ya. Gitu. Dan memang namanya sudah dari dulu udah manga. Oh jadi manga tuh bukan karena baru-baru ini aja ya? Bukan baru-baru ini aja. Cuman memang bentuk modernnya itu setelah pasukan Amerika banyak datang ke sana, gitu membawa komik-komik dari Amerika. Perang dunia juga berarti? Ya perang dunia juga. Betty Boop, Popeye, kemudian film-film Disney yang kemudian akhirnya banyak bukan sedikit lagi banyak mempengaruhi gaya style manga Jepang ya dan anime Jepang yang bermata besar, warna rambutnya warna-warni gitu. Itu karena memang terinspirasi kalau khususnya itu terinspirasi dari film Bambi-nya Disney. Bambi yang ini matanya besar, yang rusa itu ya, anak rusa. Gitu. Oh iya betul juga sih ya, matanya Bambi itu mirip sama manga ya. Nah, itu memang yang pertama kali memakai itu mengadaptasi itu Osamu Tezuka itu yang membuat Astro Boy. Nah, itu disitulah Osamu Tezuka ditasbihkan sebagai bapak manga modernnya Jepang. Dari style, kemudian dari pemilihan scene-nya. Memang si Osamu Tezuka pengen bahwa manga Jepang ini dia harus menampilkan yang angle yang filmis. Ceritanya yang plotnya plot novel, bukan komik seperti komik Amerika. Yang ada serinya selesai gitu ya. Tapi bikinnya seperti novel panjang. Kemudian selesai. Ini malah ada satu belum selesai. Iya. One Piece tuh belum kelar-kelar. Iya. Makanya kalau mangaka Jepang itu satu orang bisa punya beberapa judul. Habis judul satu selesai, dia bikin judul lain. Iya. Gitu. Seperti Fujiko Fujiu misalkan. Iya. Doraemon. Bikin apalagi yang Pimen. Pimen. Ada filmnya juga ya. Iya.
Ada Ninja Hattori gitu. Iya, Ninja Hattori. Ada juga kalau yang agak berat sih Naoki Urasawa. Dia itu udah bikin, awalnya dulu dia bikin serinya Master Keaton. Master Keaton tuh peranakan Jepang sama Inggris, dia jadi detektif. Kemudian habis Master Keaton dia bikin, saya lupa urutannya, tapi dia bikin Monster itu tentang psikopat, anak muda yang psikopat. Ya. Settingnya Jerman, tokohnya juga Jerman. Kemudian abis itu bikin yang paling fenomenal 20th Century Boys, komik 20th Century Boys itu udah difilmin juga. Itu menarik. Itu banyak judulnya dan semuanya kisah-kisahnya kisah yang panjang semua, panjang dan memang kalau misalnya dibilang Amerika itu baru menelurkan istilah namanya graphic novel, namanya itu dari awal memang sudah graphic novel. Iya. Ini mau sedikit cerita ya. Kalau misalnya Tintin nih, kita dengan membaca satu buku ini selesai ya, dari awal sampai akhir kelar. Kemudian yang Amerika misalnya apa di sini? Ini Marvel nih. Avengers. Ya nih. Avengers, The New Avengers. Ini kita baca selesai ini ya. Ya sebenarnya dia ada sebenarnya ada seri yang diselesaikan juga. Ada beberapa seri kemudian selesai gitu ya. Ya sama seperti filmnya juga ya. Iya, tapi tokohnya tetap berlanjut di seri berikutnya gitu ya. Ada lagi muncul di lagi seri muncul. Berikutnya. Tapi kita membaca satu buku ini selesai nih ujungnya. Tapi kalau Jepang itu nggak seperti itu ya? Kalau Jepang nggak seperti itu. Manga panjang gitu, bahkan. Iya, manga itu panjang kayak gini nih. Iya, nih misalnya contoh One Punch Man. Ini salah satu favoritnya tadi kayaknya nih. Iya. Ini belum selesai juga dia. Ini belum selesai sampai sekarang. Selesai juga. Ini bahkan memicu beberapa orang mau bunuh diri gak jadi ya? Iya. Gara-gara belum kelar ini ya. Ada berapa orang ya? Itu mau bunuh diri gak jadi karena One Piece belum kelar. Jadi mau mati sebelum One Piece kelar dulu. One Punch Man lagi. Nah, ini One Punch Man juga begitu. Iya. Karena penasaran, ini endingnya gimana gitu ya. Ini salah satu manfaat banyak baca komik yang panjang. Orang nggak jadi bunuh diri. Iya. Jadi kalau sekarang sebenarnya antara komik Jepang, Amerika sama Eropa sebenarnya udah saling mempengaruhi sih. Jadi gaya-gaya mereka sudah blend sebenarnya. Iya. Kalau kita baca komik Jepang kadang-kadang ini ada gaya Eropanya juga nih gitu ya. Komik Amerika juga sama. Ada gaya Jepangnya gitu ya. Ada gaya Jepangnya. Iya. Oke, sekarang komik Indonesia yang sekarang itu sulit untuk kita jadikan sulit untuk dihidupkan jadi industri yang besar gitu ya. Padahal dulu muncul ada seperti sekarang mau ada film Sri Asih atau dulu Gundala. Nah ini ada komiknya nih Gundala nih. Tapi kalau ini Gundala baru nih ya. The official movie adaptation Gundala based on the screenplay by Joko Anwar. Tapi zaman saya kecil udah ada Gundala. Pakai kertasnya yang kertas koran kertas tuh. Kuning, kertas kuning. Gambarnya juga semacam ini udah keren kan berwarna. Zaman dulu mana ada buru-buru warna kan. Atau dulu ada Mahabharata tuh, sampai tebel gitu. Saya punya tuh. Kemudian Ramayana tebel gitu, Bharatayuda tebel, R.A. Kosasih. Nah itu kenapa di kita tuh agak kurang sulit, agak susah berkembang ya komik? Iya, jadi kalau di Indonesia itu yang sudah jalan kalau industri kreatif ya, secara industri itu film sama mungkin musik ya. Musik bisa jadi tuan rumah lah ya di Indonesia. Sudah jadi industri. Mungkin fashion juga udah jadi industri. Iya, sebagian. Tapi kalau komik belum. Ya, dibanding negara-negara yang lain, mungkin juga yang terdekat ya Malaysia. Itu kita juga masih belum disebut memiliki industri komik tuh belum. Kalau Malaysia udah? Malaysia kayaknya sudah ya. Sudah lebih maju lah. Paling nggak kita melihat inilah nandainya dari majalah komik. Oh, di Malaysia ada? Masih ada. Maksudnya kita dulu majalah komik humor. Sekarang udah nggak ada. Tahun 80-an ya udah nggak ada. Tapi komik Malaysia kayak misalnya Apo atau Gila-Gila itu sampai sekarang masih ada, masih terbit. Dulu ada Lat masuk sini. Nah itu kan Indonesia. Ada di sana. Masih terbit sampai sekarang gitu. Maksudnya kita bisa ngelihat ya ini versi saya gitu ya. Maksudnya saya ngukur dari parameter itu aja gitu ya. Majalah komik aja itu masih ada. Jadi sebenarnya penghargaan terhadap komik gitu itu masih diwadahi.
Nah di Indonesia majalah humornya udah nggak ada. Kapan tahu udah terakhir terbit udah nggak ada gitu. 91 atau 90 ya pokoknya 90-an lah ya terakhir. Iya, jadi sebenarnya memang dari zaman dulu komik itu ya begitu aja, dia memang booming. Tapi dibuat sebagai industri itu enggak juga gitu loh. Masih berat ya? Masih berat dan memang banyak yang tidak ngurusin royaltinya gitu ya. Beberapa juga komikus yang mohon maaf gitu ya, meninggalnya di dalam kondisi yang ekonominya sulit gitu ya. Iya, iya. Jadi memang dan perjalanan komik Indonesianya kembang kempisnya itu juga karena memang tadi industrinya nggak bagus, nggak stagnan, nggak dibentuk lah. Kalau tadi kita misalnya kita ngebahas bahwa komik Amerika, komik Eropa, komik Jepang itu ada penulis cerita, ada yang gambarnya sendiri. Bahkan ada agennya sendiri. Ada agennya sendiri. Tapi di komik Indonesia kayak misalnya Gundala yang penciptanya itu kan Pak Hasmi. Atau nanti Godam juga bakal difilmin juga kan yang bikin namanya Pak Wid NS. Sri Asi, Pak Kosasih itu. Jadi komik Indonesia itu dia yang buat, ya dia juga yang bikin cerita, dia juga yang gambar, dia juga yang datang ke penerbit. Gitu. Dia semua ngerjain sendirian. Gitu kan, sampai akhirnya idenya dia habis, ya udah komiknya berhenti. Karena si pembuatnya lagi puyeng sama mati ide juga gitu kan, nungguin nih listrik belum dibayar. Gue kalau mau punya duit harus bikin karya tapi idenya mentok gitu kan. Beli tinta mahal loh men. Zaman dulu kan pakai tinta, beli kertas gitu kan. Iya makanya nah ini juga kalau di Malaysia itu yang saya dengar komikus itu dapat subsidi untuk beli kertas. Gitu. Jadi mereka termudahkan untuk beli kertas, belanja semua. Di Eropa juga, di Indonesia pokoknya semua serba sendirian gitu lah. Dipajakin. Nah yang kasihan kayak misalnya ya ini perjalanan misalnya ya sedikit aja kita bikin membahas timeline komik Indonesia gitu ya. Sama juga ini kayak di Amerika, Indonesia itu berawal dari propaganda juga. Komik sebagai propaganda perang. Awal munculnya komik Indonesia. Propaganda perang waktu kemerdekaan. Jadi emang era-eranya sama ya? Era-eranya sama. 45, 47, 48. Tapi memang gitu. Kebanyakan munculnya itu ketika era Jepang. Era Jepang. Nah itu jadi propaganda, awalnya jadi propagandanya Jepang juga gitu ya. Propaganda Jepang untuk meraih simpati masyarakat Indonesia. Jepang saudara tua Asia. Iya. Kemudian ya habis menyemangati ini juga kemerdekaan. Nah, muncul yang pertama kali sebenarnya komik humor di Indonesia tuh. Komik humor, komik strip. Sebenarnya hampir sama lah di negara lain juga gitu ya. Munculnya dari komik strip. Yang pendek-pendek aja. Komik pendek, komik lucu. Tapi dengan tokoh yang sama. Dulu namanya Put On tokohnya. Put On. Iya, saya ingat tuh. Ada dulu di koran. Iya gitu di koran. Nah memang terbitnya di koran, belum dibukukan. Lah, habis itu tetap memang terinspirasinya dari komik-komik luar juga ya. Kemudian menyemangati mereka. Justru yang mulai membuat komik secara serius dan kemudian dibukukan itu adalah komikus Medan. Siapa? Itu Pak Taguan Harjo tadi. Yang tadi di Batas Firdaus itu. Batas Firdaus itu. Mereka justru jauh lebih dahsyat untuk menggali cerita. Awalnya mereka memang mengkomikan legenda-legenda rakyat, ya, diilustrasikan dengan sangat bagus sekali, detail. Jadi kalau kita ngeliat zaman sekarang pun kita masih kagum tuh sama karyanya gambarnya mereka, Pak Taguan Harjo dan teman-teman komikus Medan saat itu. Iya. Ada ya tadi Batas Firdaus, Musang Berjanggut, ada beberapa judul lah. Itu Pak Taguan Harjo tuh memang lumayan produktif beliau ya. Itu beliau tahun berapa tuh sekitar waktu produksinya? Itu tahun 50-60-an. Sebelum ini berarti ya superhero lokal ya. Nah kayak itu memang Godam ada era-eranya tuh. Tahun
Kemudian tahun 60-an itu era komik romans. Itu ada Jan Mintaraga. Semuanya bikin komik romans tuh. Jadi akhirnya jadi musiman tuh. Ini geng Jogja ya istilahnya. Orang Jogja Solo yang bikin ya. Semua bikin komik romans, semua bikin komik percintaan tuh. Dan laku. Iya. Habis itu muncul itu komik superhero. Nah, era komik superhero semua bikin superhero. Nih kalau mau tahu ya, superhero Indonesia waktu itu ada namanya Godam. Ada Godam. Ada namanya Laba-Laba Merah. Laba-Laba Merah tuh Gundala juga termasuk. Gundala ini mungkin terinspirasi Flash kali ya. Iya. Itu Pak Hasmi jujur banget. Itu Gundala inspirasi mana? Dari Flash. Saya hitemin aja kata dia. Kalau Laba-Laba Merah gampang juga, Spider-Man. Iya, Laba-Laba Merah Spider-Man. Gundala dari Superman. Godam dari Superman. Godam dari Superman. Cuman rancu juga namanya Godam kayak Palutor. Kita kebayangin Godam itu dari Thor ya. Nah juga. Cuma Sri Asih bukan Wonder Woman kayaknya ya. Karena Sri Asih udah lama tuh tahun 50-an. Iya, Sri Asih itu Pak Kosasih itu. Pak Kosasih ya. Pak Kosasih yang bikin. Iya. Dia terinspirasi dari wayang ya. Kemudian setelah era superhero, era silat. Ya betul. Nah abis itu muncul si Buta tuh. Si Buta Dirgoanto. Langsung kan booming cerita silat. Semua bikin cerita silat. Panji Tengkorak. Panji Tengkorak segala macam. Iya. Jaka Sembung. Jaka Sembung komik juga ya? Iya komik juga. Pak Jair ya. Pak Jair betul. Tulisan DJAIR. Iya. Jair. Pak Jair sama kemudian sama Pak Man tuh yang bikin Mandala. Siluman Sungai Ular. Itu satu kontrakan tuh. Oh gitu. Tinggalnya bareng. Tinggalnya di Matraman Dalem. Makanya namanya Mandala tuh. Matraman Dalem. Dari situ ya? Dari situ. Itu kontrak berdua tuh. Jadi kalau dengar cerita sampai nama kelurahan aja bisa jadi karya. Pak Man alhamdulillah masih ada Pak Jair yang sudah wafat ya, udah almarhum ya. Nanti kita inilah sowan ya ke Pak Man tuh. Ya, kalau dengar cerita Pak Man ya begitu dah. Ini belum bayar ini listrik Ir. Dia bikin komik dulu dah kita jual gitu. Hebat. Tapi memang berdua tuh produktif. Tapi emang lebih produktif Pak Jair tuh. Itu jadi dia banyak silat selain dari silat, dia jobnya banyak ya. Bikin komiknya cepet, kemudian bikin storyboard juga cepet dia. Itu Pak Jair tuh. Dan ini kita juga cukup berterima kasih pada mereka ya, karena kemudian bisa mewarnai budaya pop culture kita tahun 80-an ya dengan film-film Jaka Sembung. Itu kan ngetop banget. Iya. Panji Tengkorak, Si Buta dan lain sebagainya. Rato Timur. Balik lagi ke tadi ke industri komik itu akhirnya ketika karena mereka semua ngerjain sendiri, ketika ide habis udah selesai. Sayang ya. Khususnya ketika waktu itu era Orde Baru, Orde Baru itu bikin proyek komik. Komik apa? Kan ya, Merebut Kota Perjuangan. Dulu kita SD suruh beli itu. Suruh beli serangan umum. Yang covernya orang lagi megang bambu runcing ada benderanya. Iya. Nah itu proyek eksklusif banget. Proyek ambisius dan eksklusif karena dalamnya berwarna. Itu lukisan dilukis, bagus di painting. Banget. Iya. Jadi benar-benar butuh banyak komikus untuk ngerjain. Dan bayarannya lumayan mahal. Akhirnya semua itu kertasnya aja bagus loh. Iya. Benar kayak gini kan art paper gitu. Dan akhirnya itu menyedot banyak komikus ngerjain itu. Akhirnya meninggalkan komik-komik mereka sendiri. Karya original mereka akhirnya nggak muncul ya. Akhirnya nggak muncul karena ngerjain proyek itu. Iya. Dan mereka waktu itu dijanjikan komik itu berapa judul gitu ya. Ternyata cuma satu. Sementara kontrak udah mereka udah terlanjur ngerjain itu. Dan akhirnya mungkin ya kita nggak tahu ya mood mereka untuk ngerjain komik sendirinya udah habis. Udah males gitu ya. Males. Ya ini kita mulai dimunculkan lagi komik. Iya itu sekitar kalau nggak salah tahun 85. 85 86 saya masih SD waktu itu. Kita suruh beli tuh semua anak SD. Iya anak SD. Dulu harga 2.500. Masih inget ya. Banget. Saya punya dulu soalnya. 2.500 jajan kita 50 perak dulu. Iya. Ya 2.500 tuh gede. 2.500 tuh SPP gitu kan. Iya, benar. Orang dulu jalan-jalan 25.000 tuh berat banget bayarnya. Iya, gede banget ya. Iya, itu ke Bandung bisa 3 tempat tuh. Ke Boska, Ciater, itu 25.000. Iya. Terakhir nih, Bang Ipot.
kita mengucapkan selamat dulu ya buat Comic-Con ya. Comic-Con 2022 setelah 5 tahun nggak muncul, nih muncul lagi. Pop culture ini sebuah ajang pop culture ini terbesar ya di Indonesia ya. Kemarin baru selesai dilaksanakan walaupun cuma 2 hari. Tapi udah oke banget ya. Semoga bisa meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia ya. Harapannya untuk perkembangan dunia komik mendatang nih, terutama di Indonesia apa? Selama ini kan kita cuma bacaannya dari manga, dari DC, Marvel gitu. Kalau Eropa mungkin udah jarang sekarang ya. Dari 2 itulah. Kita gimana cara untuk bisa komik tuh jadi tuan rumah di negeri sendiri? Iya, sebenarnya kita biar jadi tuan rumah di negeri sendiri, kita harus tetap produktif sebenarnya untuk membuat karya-karya ya. Jadi saya sedikit cerita bahwa kita tahun 90-an dulu, ya ketika kita bikin pameran komik, kita bikin komik sendiri. Ya. Ini cikal bakal Comic-Con sekarang ya. Kalau komik saya itu sebenarnya sebelumnya saya terbitnya fotokopian. Fotokopian? Ya, nah kayak ini nih, ini teman saya ketika dia nyambut anaknya lahir nih, Pak Oyas nih. Dia bikin komik. Karena waktu itu kan penerbit nggak ada yang mau nerbitin karya kita. Ya, kita ke penerbit tuh nggak ada yang mau nerbitin karya kita. Akhirnya kita bikin karya sendiri. Kita nggak punya uang buat cetak, kita akhirnya fotokopi. Fotokopi sendiri, kemudian kita jual tadi di pameran-pameran komik itu, termasuk komik saya ini sebelum diterbitin penerbit itu kita jualannya di pameran komik itu. Jadi kalau mau ketemu sama karya Indonesia, datanglah ke acara pameran komik itu. Nah, jadi sebenarnya pameran itu sebenarnya untuk istilahnya protes kita terhadap para penerbit saat itu yang nggak mau nerbitin karya-karya lokal. Mereka cuma mau nerbitin komik-komik yang udah terkenal, yang udah jadi. Mereka tinggal beli license-nya aja, untung besar dari situ. Seperti Mahabharata misalnya era Kosasih gitu ya, dibeli, diproduksi ulang gitu ya. Iya, maksudnya kalau yang saat itu kan komik-komik Jepang ya. Oh iya, Jepang membanjir sekali. Itu karena memang murah, karena tinggal beli license. Mana nih yang paling laku? Ya itu aja yang diterbitin gitu kan. Iya. Karena memang untuk memulai industri komik ini berat gitu ya. Iya. Belum tentu laku gitu kan. Mereka bayar komikusnya gede dan segala macam gitu kan. Dan ya mau nggak mau akhirnya kita bergerak sendiri. Ya. Jadi kita dulu geraknya kita punya jargon support your local indie comic movement waktu itu. Disingkatannya apa tuh? Nggak ada singkatannya. Pokoknya kita kayak ya support lah gerakan komik lokal kita gitu kan. Jadi kita waktu itu ngerasa wah kita bikin komik underground nih. Cuman dulu kita bingung juga. Gerakan underground itu kan harusnya udah ada mainstream, udah ada industri mainstream. Lah industri mainstreamnya aja belum ada juga gitu kan. Tapi kita udah gerakan sendiri gitu. Underground itu kan perlawanan terhadap industri mainstream ya. Ya ini dilawan nggak ada. Dilawan nggak ada. Ya ada tapi bukan industri komik Indonesia sebenarnya. Itu kan memang nerbitin komik luar sebenarnya. Nah tetap kita akhirnya bergerak terus gitu ya. Tadi kalau misalnya bagaimana biar jadi tuan rumah di negeri sendiri, ya kita tetap harus berkarya. Ini kayak teman-teman. Contoh teman-teman di Surabaya nih, NPC nih. NPC, apa ini? New Paradigm Comic. New Paradigm Comic, Unite. Ini kayaknya superhero ya? Iya, superhero bikinannya mereka. Wah. Nah ini mereka keren guys ini. Walaupun nggak disupport, ya mereka tetap produksi sendiri, nyetak sendiri, ya, bikin merchandise sendiri dan segala macam. Iya. Gitu. Jadi memang harusnya sampai harusnya kita terus gitu ya untuk memproduksi karya-karya kita sendiri. Nah, ini cukup rame nih, Likomik. Ini karya Bang Ipot dan kawan-kawan. Iya. Likomik. Liko pakai komik bukan nih? Likomik ini apa sih? Ya, Liko kan ngumpul gitu ya. Likonya para komikus. Likonya para komikus. Hasilnya kayak gini. Ini Liko yang muntijah nih ada hasilnya. Ada hasilnya, ada buahnya tuh, keren. Ini kalau ini masih dijual ya? Masih dijual di toko-toko buku. Oke. Teman-teman yang punya anak-anak, coba kenalkan komik-komik bermanfaat seperti Likomik ini ya ke anak-anak kita ya. Iya. Ini bisa dapat di mana-mana kok. Ini juga guru-guru sekolah bisa kesini juga. Oke, Bang Ipot, thank you banget. Ini luar biasa ya obrolan kita. Nggak terasa udah lama juga ya.
Alhamdulillah. Jangan bosan ya, ntar kita bikin lagi obrolan. Kita belum ngomongin soal sejarah komik, belum ngomongin banyak banget tentang komik yang belum kita bahas guys. Kita akan insya Allah ya kalau ada waktu ada umur kita ketemu lagi lah. Insya Allah. Baik teman sekalian, thank you ya udah dengerin obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Satu inspirasi yang juga kami harapkan bisa muncul bahwa kita tuh kreativitas tanpa batas ya. Betul. Jadi jangan terbatas ntar siapa yang beli, tenang aja. Ini dunia ini luas ya dan udah no pasti border. Pangsanya ada. Iya, kayak gitu. Di Jepang kan genrenya ada tuh. Genre olahraga ada. Iya kan. Sampai yang nggak bener juga ada. Tapi ternyata laku semua. Nah, harapan kita pokoknya bikinnya dulu yang banyak, bikin yang bagus, terus berkarya, terus belajar. Salah satunya ini nih kayak gini dan kita coba jadikan komik-komik kita, produk-produk ekonomi kreatif kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja, ketemu lagi nanti di acara podcast PKS bersama Seni Budaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.